Pemirsa, dalam kunjungan media ke kantor Jawa Pos Media di Kebayoran Lama, Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan gambaran tentang program Kampung Nelayan Merah Putih yang telah diresmikan di 65 titik di seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ditujukan tak hanya untuk membangun sarana dan prasarana, tetapi juga memperkuat kelembagaan melalui koperasi desa. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan media visit ke kantor Jawa Pos Media di Bilangkan Kemayoran Lama, Jakarta pada Rabu siang. Dalam kunjungan ini, rombongan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP membahas sejumlah topik, salah satunya program Kampung Nelayan Merah Putih yang telah diresmikan di 65 titik. Selain itu, program ini merupakan pengembangan dari konsep kampung nelayan modern yang sudah rilis sejak November 2023. Trian Yunanda selaku staf ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya KKP menjelaskan untuk tahap pertama, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 1,34 triliun rupiah ke dalam kampung nelayan Merah Putih, dengan rata-rata sekitar 20,6 miliar rupiah per lokasi. Anggaran tersebut dipakai untuk pembangunan sarana dan prasarana produksi seperti cold storage dan fasilitas pendukung hilirisasi. Trian pun menjelaskan ada 3 syarat utama untuk menjadi kampung nelayan Merah Putih, yakni mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan, ketersediaan lahan yang jelas dan bersih, serta terintegrasi dengan koperasi Merah Putih. Nantinya, seluruh sarana yang dibangun akan diserahkan untuk dikelola koperasi Desa Merah Putih setempat. Program ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal, termasuk anak nelayan untuk mengikuti pendidikan vokasi dan pendampingan. Sehingga nantinya masyarakat setempat dapat mengoperasikan fasilitas yang dibangun dengan mandiri. Dalam prosesnya, KKP menekankan pengawasan ketat melalui tim khusus, konsultan, serta pemanfaatan teknologi seperti pemasangan CCTV di 65 lokasi. Pengawasan juga melibatkan Kejaksaan Agung untuk meminimalisir ancaman dan hambatan di lapangan. Jadi, ya ini pengawasan salah satu menjadi bagian utama. Kita sudah berkontrak untuk 65 lokasi, tentunya kita harus mengejar target waktu sampai dengan akhir tahun ini bisa terbangun semua. Ya tentunya ada paling tidak langkah-langkah yang sifatnya formal, prosedural kita lakukan. Ya, seperti ada konsultan pengawasan, ya kemudian juga kita membentuk tim tugas khusus di sini yang melakukan pengawasan di lapangan. Jadi tidak hanya melalui media, ya saya punya WhatsApp group, ada 65 WhatsApp group, ya setiap hari ada komunikasi yang intens, ya bila diperlukan koreksi terkait dengan perencanaan yang ada. Kami juga nanti mewajibkan adanya CCTV di setiap tempat. Ya. CCTV ini sekarang sudah berproses, sudah ada 3 yang terkoneksi dan kita harap di minggu ini bisa tuntas semua. Nanti itu pembangunannya bisa dimonitor langsung dari pusat. Trian pun menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih bukan hanya membangun fisik, namun juga memperkuat kelembagaan dan kemandirian ekonomi nelayan. Melalui koperasi, setiap fasilitas yang dibangun diharapkan dapat dioperasikan secara berkelanjutan. Di samping itu, program Kampung Nelayan Merah Putih dapat diharapkan menjadi pondasi kemandirian ekonomi nelayan sekaligus meningkatkan daya saing penduduk kelautan nasional.